Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kita kedatangan tamu ya dari jauh. Mas Tri, selamat datang. Perasaan tadi saya lihat juga Mas Yanto ya. Selamat datang Mas Yanto. Puji nama Tuhan, kalau kita ada hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di belakang bisa maju ke depan supaya bisa memberikan tempat untuk saudara-saudara kita yang nanti agak telat. Dan saya juga mohon untuk handphone bisa di silent supaya kita bisa fokus berbakti menyembah Tuhan pada hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita sadar bahwa satu-satunya penolong bagi kita adalah Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Dia satu-satunya yang bisa menguatkan kita. Engkaulah kekuatanku. Kita akan pujikan dengan segenap hati kita dan kita renungkan setiap kata-kata yang kita nyanyikan supaya kita lebih bisa memaknai lagu ini. Engkaulah kekuatanku. Sukacitaku
sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini, karena itu hanya semata-mata kebaikan dan anugerah Tuhan saja. Tuhan, layakan kami untuk bisa menyembah-Mu hari ini. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih buat setiap helasan nafas yang boleh kami rasakan saat ini. Sertai kebaktian kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kalau kita saat ini kita masih bersuka cita, sepanjang minggu ini 6 hari kita bisa bekerja, 1 hari ini kita luangkan waktu untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan semuanya ini, ungkapan rasa kasih dan ungkapan rasa sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian ini dan kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan yang Maha Tinggi. Kita masih tetap berdiri. Kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Satu ayat dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita tahu bahwa seorang sahabat, seorang penolong yang kita punya adalah Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita beruntung mempunyai Allah yang besar seperti Dia. Karena tidak ada lain yang bisa
menolong kita dari dosa selain darah Tuhan Yesus sendiri yang mau menyerahkan dirinya untuk kita semua. Penolong yang setia, Tuhan Yesus kita. Kita pujikan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat kita berjalan, kasih Tuhan menerangi kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
bersama-sama. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami barang sesaat pun. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Meskipun sering batin kami bertanya-tanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Memang engkaulah ya Tuhan, Bapa kami yang selalu menguatkan kami, menolong kami. Bahkan Tuhanlah yang selalu mengawasi kami. Berkat-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami, tak berkeputusan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa atas kami. Sekarang kami dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan sabda-Mu ya Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu ya Tuhan datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Terpujilah nama-Mu yang telah memanggil kami untuk terus berfungsi sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah ukuran hidup kami, batu penjuru kami. Tuhanlah yang mengarahkan kami semua. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kami. Tuhan, hari ini kami jemaat-Mu bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, memohonkan seluruh permohonan kami di hadapan hadirat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Kami tetap menyerahkan Bapak Diakon Edi ke dalam tangan Tuhan untuk kesempurnaan kesembuhannya. Kami serahkan penuh saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong dia. Kami serahkan Ibu Arin dengan suaranya yang hilang. Kami berdoa Tuhan pulihkan kembali suaranya, supaya saudara kami ini terus bisa memuji Tuhan melalui keindahan suaranya. Kami serahkan Ibu Arin ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Demikian juga dengan saudara kami Ibu Sulasih dengan Ibu Robert. Tuhan tolong supaya Ibu Damai pun dan Ibu Sulasih bersama-sama terus dapat belajar dengan penuh semangat dan menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya bagi kemuliaan nama-Mu. Hikmat dari atas bersama-sama dengan mereka. Juga rekan-rekan kami yang sedang mengalami kelemahan tubuhnya, Tuhan menolong mereka tanpa kecuali. Bagi mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan atas pergumulan mereka. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Itu sebabnya kami sampaikan permohonan kami di hadapan hadirat-Mu. Hari ini kami menyerahkan semua kaum muda, kaum remaja yang sedang memiliki juga pertumbuhan yang luar biasa di hadapan hadirat-Mu. Kiranya studi mereka, pekerjaan mereka, teman-teman yang akan mendampingi mereka dan didampingi oleh mereka, semuanya Tuhan atur bagi mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan mereka semua tanpa kecuali ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Demikian juga teman-teman kami yang sudah berusia indah. Tuhan menolong supaya kami semuanya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, anak-anak cucu-cucu kami, dan juga semua kaum muda di gereja ini. Jadikanlah kami kuat untuk menjadi teladan bagi mereka. Kami serahkan gabungan Gereja Baptis, Yayasan Baptis Indonesia dengan pergumulan-pergumulan mereka tersendiri.
semua pengurusnya Tuhan berkati, sehingga Gereja Baptis menjadi berkat bagi Indonesia, sehingga banyak orang di Indonesia, di suku-suku terasing, semuanya Tuhan, mereka semuanya akan benar-benar melihat cahaya terang-Mu dan mereka bertobat. Khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Papua, di Wamena, yang sedang mengalami tantangan yang tidak ringan, ya Tuhan. Tolonglah mereka, kiranya damai sejahtera-Mu turun atas Papua, terutama saudara-saudara kami suku Lani yang ada di sana. Kami serahkan penuh, kiranya damai sejahtera-Mu datang atas mereka. Berikanlah mereka Tuhan kedamaian, jauhkanlah dari mereka kebencian satu dengan yang lain. Sungguh Tuhan, kami rindu nama-Mu ditinggikan di tengah-tengah saudara-saudara kami di Papua. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Nama-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami semua, ya Tuhan. Semua pemimpin negara kami ada di tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan mengarahkan mereka, karena mereka sama seperti mata air di tangan-Mu. Tuhan yang akan mengarahkannya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percayakan doa kami, ya Bapa, kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, batu penjuru kehidupan gereja-Mu, kehidupan kami semuanya. Amin. Terima kasih buat Bapak Diakon Sri Dedi yang sudah menyampaikan doa syafaat, dan saya yakin masih ada sukacita. Amin. Amin. Kalau di sini masih penuh sukacita karena Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Kita akan pujikan, tinggi nama-Mu dipuji. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bukti dari segala yang
sudah saatnya kita akan mempersembahkan persepuluhan. Pada saat ini kita minta tolong kepada Bapak dan Ibu Kasiman untuk membantu kita dalam persembahan dan perpuluhan untuk mengedarkannya. Dipersilakan. Saudara Dia untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa baik, terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu yang tidak berkesudahan dan berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan pada saat ini kami akan memberikan berkat ini Tuhan. Biarlah berkat dan persembahan perpuluhan kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa bermanfaat bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dan ampunilah kesalahan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Ada satu sobatku yang setia, ya karena dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, bangkit dan bersinar, beritakan kemuliaannya yang akan disampaikan oleh Kak Tri. Kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian Sekolah Minggu Indria dan Madya. Silakan.
Puji nama Tuhan, halo Bapak Ibu. Ya, bersyukur saya bisa bersama-sama untuk Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga di gereja di tempat ini. Bersyukur itu semua karena rencana Tuhan. Dan ketika saya ditelepon sama Pak Pendeta, ya saya juga kurang tahu didengar sama siapa bahwa kami ke Bandung. Ya, dan kami ke Bandung ini hampir gagal karena ada beberapa kendala. Tapi puji Tuhan di akhir-akhir 1 minggu sebelum kami berangkat, akhirnya semuanya beres dan kami jadi ke Bandung. Dan sebelumnya Pak Pendeta sudah telepon saya, ya walaupun tidak ada jaringan di sana ya. Ya tapi saya usahakan ya komunikasi, ya walaupun waktu itu putus-putus Pak ya. Ya agak jelas ya. Dan puji Tuhan, ya saya kira saya hanya diminta kesaksian saja Bapak Ibu. Ya kalau kesaksian ya ayo gas gitu ya. Ternyata Pak Pendeta bilang bagikan kebenaran firman Tuhan. Aduh. Berat ya, berat. Ya. Dan bersyukur semuanya karena pertolongan Tuhan kami sampai minggu kemarin di sini di Bandung sore bersama dengan teman-teman yang lain, utusan-utusan Injil yang lain. Kami nginap di Villa Lentera di Lembang, ya dan mungkin tidak asing lagi, ya, sama teman saya juga, Bang Yanto, ya kami juga bersama-sama di sana, ya bersyukur semuanya karena pertolongan Tuhan dan tentunya saya juga senang, kenapa bisa ketemu keluarga yang di Cimahi di tempat ini itu luar biasa. Buat saya ya, anak-anak tadi sudah semangat ya. Setelah saya tadi duduk, aduh kok saya deg-degan gitu ya. Setelah anak-anak di depan ini semangat, masa harus saya kalah gitu ya. Saya masih muda ya, dan sampai saat ini masih sendiri Bapak Ibu. Ya tahun lalu juga sendiri gitu ya. Ya bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga. Terima kasih kami bersyukur setiap kemurahan kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini Tuhan kami mau semakin dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu pada saat ini. Pakai mulut lidah hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini kita belajar bersama-sama. Saya masih deg-degan Bapak Ibu karena ada pendeta muda di hadapan saya. Ya. Saya pernah merasakan dulu Pak Pendeta muda sekarang yang di depan ini, saya duduk di sana kemarin ya Bang. Ya jadi rasa deg-degannya di sini Bang, bukan di situ. Ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari saya mengajak kita semua, kita belajar bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayatnya yang pertama. Saya bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap kehidupan kita, dalam menjalani setiap kehidupan kita tidak ada yang mudah. Ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Ya. Bahkan lebih dari kerikil, mungkin bisa batu. Ya, bukan batu kecil, batu besar. Bisa saja terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Bahkan manusia kehidupan kita, ya, kita mengalami yang namanya kegelapan. Ya. Kita mengalami yang namanya kegelapan dalam kehidupan kita. Ya. Contohnya, kegelapan dalam dosa. Kegelapan dalam masalah hidup.
kegelapan dalam ketakutan, kegelapan dalam kegagalan. Bahkan ini yang paling, saya rasa ini paling penting. Kegelapan dalam rohani kita. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Selama 3 hari kami, teman-teman bersama dengan jemaat Gereja Baptis Pertama, ya kami retreat di El Shaddai selama 3 hari, mulai hari Kamis selesai kemarin. Sungguh luar biasa bagaimana diberkati di sana. Ya. Sungguh luar biasa diberkati di sana. Ada satu sesi yang menurut saya memberkati saya gitu ya. Berbicara tentang keluarga. Sudah sendiri lagi berbicara tentang keluarga. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Berbicara tentang keluarga. Tapi saya ambil di sisi lain. Pembicara menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Satu hal yang meneguhkan, yang saya renungkan. Bicara tentang keluarga. Kita sibuk dalam pelayanan. Orang tua kita tinggalkan. Saudara-saudara kita tinggalkan. Saya merenung di situ. Seharusnya pelayanan keluarga harus setara. Jangan salah satu di antara itu ketinggalan. Seperti tripod itu Bapak Ibu. Kalau kakinya itu hilang satu, gak berdiri. Sama, berbicara tentang keluarga. Dan kemarin malam juga saya sharing sama Bang Yanto. Dan hampir sama juga kami rasakan itu. Dan teman-teman yang lain. Bersyukur, ya ada senior-senior saya. Kalau ada yang saya tidak tahu, saya tanya kepada mereka. Ya. Dan kalau tidak ada lagi, saya tanya ke Pak Pendeta. Ya. Kami sering komunikasi, Mas Wingi, Bang Yanto. Ya. Kenapa? Ini penting, bagaimana supaya kita hidup seturut apa yang Tuhan firmankan bagi kita semua. Makanya dalam setiap kehidupan kita tadi saya sampaikan bahwa ada masa-masanya kita akan mengalami yang namanya kegelapan. Ya. Saya di Ponak sendiri, gak ada tim. Teman-teman yang lain ada tim. Saya mau curhat sama siapa? Saya mau cerita sama siapa? Tapi firman Tuhan mengingatkan saya. Kamu cerita sama saya. Sampaikan semua apa yang menjadi isi hatimu kepada saya. Saya terus berdoa sama Tuhan, cerita sama Tuhan, gak tahu apa ceritanya. Tuhan ini. Kadang-kadang juga saya capek gitu ya. Kadang-kadang. Kenapa? Saya sudah lelah Tuhan. Sudah begini kondisinya, keadaannya lagi. Saya juga tidak bisa TikTok lagi. Ya. Gak ada kalau media sosial enggak. Terbatas sekali. Kami harus berjuang. Kalau kami harus dapat jaringan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan di sana saya tidak jauh-jauh melangkah kalau saya cari jaringan. Karena bersyukur beberapa tahun ada beberapa jemaat di situ yang diberkati Tuhan. Dan dia membelikan Starlink. Dan Starlink itu dijadikan usaha Bapak Ibu ternyata. Ya, 1 jam itu 5.000 kami pakai. Bayangkan, 1 hari setidaknya saya pakai 2 jam. Ya, 10.000. Kali 1 minggu 70.000. Ya, itu Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, ada masa-masanya kita akan hadapi. Ya, bahkan banyak lebih dari itu apa yang kita rasakan. Ya. Bahkan mengalami yang namanya tekanan ekonomi. Dalam keluarga tadi saya sudah sampaikan. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun bisa saja terjadi. Apakah saya mau mundur? Saya sudah mengambil komitmen. Saya mau melayani Tuhan. Ya.
Bahkan setiap tekanan-tekanan di sekeliling kita, depan, belakang. Ya, pasti kita akan mengalami setiap tekanan-tekanan, bahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, banyak orang yang tersenyum di luar tetapi dalam hatinya dia mengalami kegelapan. Lebih kerennya pura-pura bahagia. Dia senyum, kelihatan bahagia tapi dalam hatinya dia mengalami kekosongan. Dia mengalami kehilangan semangat hidup, kehilangan sukacita. Bahkan kehilangan arah sekalipun bisa saja terjadi. Bahkan bisa saja kehilangan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sama Bapak Ibu kalau kita lihat firman Tuhan hari ini dalam Yesaya 60 ayat 1. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Mereka sedang mengalami penderitaan dan kehancuran. Kota Yerusalem rusak. Umat-umat Tuhan mengalami tekanan-tekanan yang begitu banyak. Bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak adil bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan itu, Tuhan memberikan pengharapan melalui siapa? Nabi Yesaya. Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah. Luar biasa ya. Hanya 2 kata. Bangkitlah dan teranglah. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kesulitan, firman Tuhan menguatkan kita hari ini. Bangkit, kamu harus menjadi terang. Bagikan bagaimana pertolongan Tuhan yang kita rasakan kepada orang lain. Ya, kalau kita hanya pendam sendiri, nanti banyaknya di sini Bapak Ibu. Gak apa-apa kalau melebar ke depan. Kalau ke samping lebih parah Bapak Ibu. Ya. Lebih parah. Ya. Apa yang kita rasakan, sukacita, berkat yang kita terima, kita harus sampaikan kepada orang lain. Jangan kita di situ-situ terus. Ya, masalah terus. Masalah terus. Ya. Kita harus bangkit. Apa? Supaya kita menjadi terang. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak membiarkan kita tinggal dalam kegelapan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup terus di dalam keterpurukan kita, tidak. Tuhan memanggil saya, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, untuk kita bangkit bersama-sama bagaimana kita memancarkan terang itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini, sangat diberkati. Ya. Secara pribadi saya menyampaikan firman Tuhan ini buat saya sendiri juga Bapak Ibu. Saya ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mau mengatakan, ini adalah kesempatan buat Tuhan, ya, yang Tuhan berikan buat saya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa bagian kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan. Bagaimana kita bangkit, bersinar dan memberitakan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, yang saya bagikan buat kita semua. Lanjut. Yang pertama, Tuhan memanggil kita dari keterpurukan. Tuhan memanggil saya. Tuhan memanggil Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita bangkit bersama-sama dari keterpurukan kita. Siapa yang gak mau bangkit ketika kita jatuh? Masa jatuh terus? Ya sudah. Jatuh. Ya, masalahnya lubangnya sama, jatuh di situ terus. Gitu ya. Kita harus bangkit bersama-sama. Ya. Kita sudah dipanggil sama Tuhan untuk kita menang dari keterpurukan itu, dari masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita, kita percaya kepada Tuhan, yang percaya. Kita harus bangkit dari kejatuhan rohani kita. Ya, contohnya, kita datang beribadah,
persekutuan, sekolah minggu, persekutuan di rumah-rumah. Kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kadang-kadang kita tidak rindu firman Tuhan. Ya. Karena disuruh Pak Pendeta harus saya ke komunitas ini persekutuan, makanya saya datang. Biasanya, kadang-kadang Bapak Ibu. Atau kita jadikan ibadah sebagai rutinitas saja. Bahkan hati kita sudah mulai jauh sama Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata bagi kita, bangkitlah. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dipulihkan sama Tuhan. Jangan merasa, Tuhan, 10 tahun yang lalu perbuatan saya ini. Jangan menunda, datang kepada Tuhan. Yang menghalangi kita dengan Tuhan, dengan Yesus adalah hanya satu, yaitu dosa. Itu yang menghambat kita, itu yang menghambat sumber berkat turun atas kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya diberkati Tuhan. Ya, saya merasa makin melebar gitu. Ya. Dan bukan hanya berkat secara fisik. Saya banyak belajar karena saya sendiri di sana. Ya, pendeta-pendeta, karena BPD di Kalimantan itu hanya satu. Ya, ketua BPD-nya lagi di Kalbar. Saya harus belajar sendiri Bapak Ibu. Saya harus belajar sendiri apalagi NP. Saya harus belajar sendiri. Oh Tuhan gimana ini? Saya harus mandiri. Walaupun saya nggak tahu not itu. Ya. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar. Saya mau terus diberkati sama Tuhan. Sama Bapak Ibu saudara sekalian. Kita harus terisi rohani kita. Hidup kita harus diisi dengan firman Tuhan. Bukan hal-hal duniawi. Ya enggak masalah Bapak Ibu. Kita harus ini itu. Kita mau makan yang enak ini terserah Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai lupa. Jangan sampai kosong kehidupan kita. Saya berikan contoh di sini Bapak Ibu saudara sekalian. Seperti seorang anak kecil. Ya, mungkin salah satu tadi di antara mereka ya. Jatuh, contoh, jatuh. Ya. Pasti ketika ada anak yang jatuh, pasti kita akan tolong dong. Ya. Pasti orang tuanya lari dari belakang ke depan ini. Wih anak saya jatuh lagi. Ya. Pasti orang tua tidak membiarkan anak itu akan nangis. Orang tua mengangkat anaknya, menolong untuk berdiri. Sama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita sudah jatuh, Tuhan menolong kita. Tuhan memulihkan kita. Makanya kita harus bangkit. Tuhan sudah memanggil kita dari keterpurukan kita. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Bapak Ibu saudara sekalian, saya punya pengalaman di sini berbicara tentang takut. Dulu saya takutnya namanya malam. Saya tidak berani keluar malam. Ketika sampai di tempat pelayanan, saya harus melewati malam kalau pelayanan. Oh darah Yesus. Kalau saya takut, saya sudah pulang Bapak Ibu. Balik ke kampung. Kalau berbicara malam saya takut Bapak Ibu. Apalagi kalau dikatakan orang meninggal. Jangan harap saya keluar rumah. Tapi tiba sampai di tempat pelayanan. Di luar apa yang saya pikirkan. Kenapa? Sebagai pelayan Tuhan. Masa kita harus takut? Kita khotbahkan tiap minggu, jangan takut. Tiba-tiba ada orang meninggal, sabar ya,
Jangan saya yang melayani, saya takut. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukur Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ya. Kurang lebih ini adalah tahun ketiga ya, saya pelayanan di sana. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya. Semua karena pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengangkat saya. Masalahnya lagi Tuhan sudah menolong kita, kita harus tarik lagi. Saya tidak mau Tuhan, itu yang salah. Makanya kita harus bangkit. Sama seperti Petrus Bapak Ibu. Bagaimana dia pernah jatuh menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus memulihkan dia. Bahkan dia menjadi rasul yang dipakai secara luar biasa. Apakah kita juga nggak mau dipakai sama Tuhan, sama Yesus secara luar biasa? Saya yakin dan percaya hidup kita untuk Tuhan. Saya bersyukur berapa teman-teman pemuda di sini menjadi motivasi buat saya. Ya. Bersyukur bagaimana saya lihat teman-teman pemuda di sini perkembangannya luar biasa, talentanya sungguh luar biasa. Tetap semangat teman-teman, ya, tetap semangat. Kalau Tuhan utus ke sana yang tidak ada jaringan, gak apa-apa. Ya, terima aja dulu. Tuhan yang ngatur gitu ya. Walaupun awal-awalnya, aduh gimana ya Tuhan. Tidak bisa buka Instagram. Apalagi sekarang yang TikTok. Belum lagi check out. Ya, banyak barang-barang di situ, keranjang kuning. Ya Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya kita harus bangkit dari kejatuhan rohani kita. Jangan kita biarkan iblis sekecil apapun dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit dari rasa putus asa kita. Ya, kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita, ya, ada orang berkata, Tuhan hidup saya sudah hancur. Tidak ada sama sekali harapan lagi Tuhan. Saya sudah terlalu gagal Tuhan. Dalam kitab Ratapa dikatakan di situ, Tuhan mampu mengubah air mata menjadi sukacita. Kegagalan menjadi kesaksian. Bahkan penderitaan yang kita alami menjadi kemenangan. Luar biasa ya. Ini firman Tuhan yang berkata bukan saya. Bahkan dalam Mazmur dikatakan, tangisanmu boleh bertahan, tetapi sukacita datang pada waktu pagi. Ya. Saya juga merenungkan bagian ini. Ya. Tetapi sukacita datang pada waktu pagi. Berarti malam hari enggak ya? Nangis terus. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau sukacita, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Hilangkan semua apa yang ada, kepahitan-kepahitan yang ada. Ya, bahkan kalau ada orang-orang di sekeliling kita yang kita rasa, ya Allah sudah melakukan ini sama saya, dia sudah begini sama saya, udahlah saya tidak mau maafkan dia. Itu juga salah satu Bapak Ibu. Pengampunan. Perlu, ya perlu. Kalau tidak ada pengampunan, samanya kita akan sia-sia. Kalau saya tidak ada pengampunan dulu, mungkin saya tidak ada di sini Bapak Ibu. Ya. Mungkin Tuhan kirim saya kemana kayak nggak tahu. Ya. Makanya kita harus bangkit dari semua kepahitan-kepahitan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bangkit dalam iman kita. Kita harus percaya lagi sama Tuhan. Kita harus berdoa lagi sama Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kadang-kadang kalau kita melayani Tuhan, mohon maaf ya Bapak Ibu. Apalagi kalau MC, PL ya, PL. Dia lihat dulu siapa pemain musiknya. Saya tidak suka itu. Tidak suka. Akhirnya dia melayani dengan sukacita setengah gitu ya.
Kenapa? Dia nggak suka pemain musiknya. Jangan Bapak Ibu, kita harus bangkit, kita harus bertumbuh sama-sama. Kita semua harus melayani Bapak Ibu. Ya, jemaat yang saya layani di sana bersyukur. Ya, tantangan berat Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya mengajak semua yang sudah sesepuh pun, saya mengajak mari melayani Tuhan. Ya. Saya copy paste ilmunya Pak Pendeta. Buat jadwal. Kalau sudah buat jadwal nggak bisa diganggu-gugat itu. Sudah ditandatangani lagi. Distempel lagi. Gak bisa ditolak gitu. Ya. Akhirnya saya mengikuti copy paste. Saya buat per 3 bulan. Kenapa lebih jauh? Biar mereka punya persiapan yang matang. Ya. Dan bersyukur berjalan dengan baik ilmu itu. Ya. Kalau hanya tembak langsung. Hei, minggu depan pelayanannya. WL. Singer pemain musik. Gak bakal ada yang mau. Saya juga gak mau. Ya, kalau langsung, besok pelayanan, 1 jam sebelum pelayanan, kamu yang gantikan ini. Darah Yesus. Ya. Dalam setiap kehidupan kita, kekristenan kita, mohon maaf, kita masih tidur dalam kerohanian kita. Hati kita masih jauh sama Tuhan. Mulut kita memuji Tuhan, tetapi hati kita masih ada yang belum beres. Selesaikan Bapak Ibu. Supaya berkat tercurah bagi kehidupan kita. Bagi pekerjaan kita. Bagi keluarga kita. Bahkan untuk diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bangkit bersama-sama. Tuhan sudah memanggil kita dari keterpurukan kita. Dan kita harus bangkit. Menjawab panggilan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak memanggil kita hanya penonton Bapak Ibu. Lihat-lihat saja. Ya, lihat aja gitu ya. Seperti kalau ada pertandingan sepak bola. Kita penonton, lihat aja. Gitu ya. Tuhan gak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tuhan memanggil saya, kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Ya saya berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Bayangkan kalau hari ini terjadi itu. Ya, setelah pulang dari gereja, Pak Pendeta, utus aku, inilah diriku. Haleluya. Apalagi anak-anak muda di sini. Ya, mari Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, gereja bangkit adalah gereja yang siap dipakai oleh Tuhan. Ya, gereja bukan gedungnya Bapak Ibu, tetapi diri kita. Orangnya, kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang gedung, gedung ini lebih mewah dari gedung yang saya layani di sana. Ya, ada bunga-bunga di sini lagi. Saya lihat juga alat musiknya baru-baru semua, luar biasa. Jadi tempat ini diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi di bagian yang pertama ini, mari kita merenungkan bagian ini. Ya, Tuhan sudah memanggil kita dari setiap keterpurukan kita. Yang kedua, orang percaya dipanggil untuk apa? Memancarkan terang Kristus. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ya, kalau kita berbicara soal dunia saat ini dalam gelap Bapak Ibu, ya, belum lagi ada perang. Belum lagi harga pertalite solar semua naik. Apalagi kami yang jauh-jauh dari. Ya, kami juga merasakan Bapak Ibu. Bahkan dalam kehidupan kita ada kebencian. Bahkan kalau kita melihat sekeliling kita, kejahatan semakin bertambah. Yang kita cintai uang terus. Gitu ya. Bahkan kita secara manusia kehilangan yang namanya kasih. Bahkan lagi kehidupan kita hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Hari ini firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian
Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita semua umat-umatnya untuk menjadi terang. Yang kita mau di dalam gelap terus Bapak Ibu. Dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Artinya kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Perkataan kita harus berbeda dengan orang-orang lain. Bahkan cara hidup kita harus berbeda dengan orang lain. Dan terang itu harus terlihat Bapak. Bayangkan lampu kalau nggak dihidupkan pasti akan gelap. Sama, kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Kita sudah dipanggil sama Tuhan. Untuk apa? Untuk bersinar, untuk menjadi terang. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu, kita keluar dari tempat ini. Kita mulai dari rumah kita sendiri. Di sekolah, di tempat kerja, di gereja, bahkan di masyarakat. Jangankan jauh-jauh, itu aja dulu. Tapi jangan lupa untuk mengasihi diri sendiri Bapak Ibu. Kita harus memberikan terang buat orang lain. Kita harus bersinar. Terang Kristus itu harus disampaikan. Ketika orang lain berkata tidak jujur, kita harus jujur. Jangan kita curang. Saya sudah sampaikan tadi, tetap mengampuni. Ketika kita disakiti orang lain. Kalau kita sudah berbicara soal hati Bapak Ibu, saya tidak tahu. Yang tahu itu hanya Tuhan dengan dirimu sendiri. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini sudah tidak ada kepahitan-kepahitan dalam hatinya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Sekarang tugas kita apa? Kita harus menjadi terang. Keluarga kita, dimanapun kita berada. Jangankan yang besar Bapak Ibu, terang sekecil apapun kita sampaikan kepada orang lain, itu menjadi perubahan yang besar. Jangan kita bawa Alkitab kalau kita sampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dalam perkataan kita aja kalau dia diberkati, hal kecil itu Bapak Ibu. Maka itu sudah menjadi perubahan yang besar buat orang lain. Bahkan dalam kehidupan kita, kita merasa, Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya orang berdosa. Tetapi Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Bukan orang yang hartanya besar, enggak. Banyak kaya raya. Bahkan Tuhan memakai orang yang sederhana. Contoh, Daud, dia hanya gembala muda. Ya. Tetapi dia dipakai sama Tuhan secara luar biasa. Dia mengalahkan Goliat Bapak Ibu. Petrus hanya seorang nelayan tetapi dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Pekerjaan kita, justru setiap pekerjaan kita diperalat sama Tuhan untuk memancarkan terang, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahkan menyampaikan Injil kepada siapapun. Jangan menganggap seperti tadi, Tuhan saya bukan siapa-siapa, saya tidak mampu Tuhan. Daud, Petrus berikan contoh yang baik bagi kita. Dan kita harus menjadi terang untuk mengusir kegelapan. Dan kita sudah gelap lagi, dalam kegelapan lagi. Ya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian di bagian yang kedua ini. Mari kita merenungkan dalam kehidupan kita. Bahwa saya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus kepada siapapun. Mencerminkan kasih Kristus. Jadi saksi di tengah-tengah dunia. Membawa harapan dan pengharapan di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah orang di sekeliling kita. Bahkan kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan.
dan kita tetap bersatu. Sehingga kesatuan kita berdampak keluar kepada orang lain. Yang ketiga, atau yang terakhir yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Yesus adalah terang itu. Yesus adalah terang itu. Yesus sebagai sumber terang yang sejati dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Yesus yang menjadi terang itu. Itu yang kita sampaikan kepada orang lain. Dunia banyak menawarkan banyak hal bagi kita. Tentang terang palsu. Itu dunia Bapak Ibu. Kesenangan dunia, harta, popularitas, dosa dan sebagainya. Itu yang ditawarkan dunia. Semuanya itu hanya sementara. Hanya Yesus yang memberikan terang sejati bagi kita. Bagi saya, bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tanpa Yesus dalam setiap kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya kegelapan. Contohnya Bapak Ibu, orang saja bisa kaya, ya, dia mempunyai harta banyak sekali, tetapi dia mengalami kekosongan Bapak Ibu. Dia berpikir, harta saya ini buat apa? Untuk siapa? Bahkan orang yang kaya mungkin lebih banyak pikirannya daripada kita. Dia memikirkan ini, itu dan segala macam. Apakah kita masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging kita? Sekali lagi, tanpa Kristus, tanpa Yesus dalam kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya kegelapan. Kedatangan Yesus membawa pemulihan bagi saya, bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika Yesus masuk dalam kehidupan kita, kita mengalami, berpengalaman dengan Tuhan. Hati kita dipulihkan sama Tuhan. Luka kita disembuhkan sama Tuhan. Dosa kita diampuni sama Tuhan. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Itu adalah tujuan Yesus. Kedatangan Yesus membawa pemulihan bagi kita. Bahkan terang Yesus memberikan arah yang pasti bagi kita. Kalau tidak ada terang Bapak Ibu, bayangkan motor yang kita bawa nggak ada lampu, malam hari lagi di depan kita nggak tahu ada lubang, kita gas gitu ya, jatuh. Sama kehidupan kita, kalau tidak ada Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak tahu arahnya kemana. Kita bisa suka-suka kita melakukan. Saya melakukan ini, saya melakukan itu. Suka-suka saya lah, gak ada yang larang. Tetapi kita semua, saya yakin dan percaya, Yesus ada dalam kehidupan kita. Memberikan arah supaya kita tidak tersesat. Bahkan firman Tuhan berkata, firman itu pelita bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa kalau kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Yesus adalah terang itu. Dikatakan di situ tadi di firman Tuhan yang kita baca bahwa sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atas kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan berbicara tentang hadiratnya. Tuhan yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Bukan uang, bukan jabatan, bukan popularitas. Tetapi Tuhanlah yang nomor satu dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Yesus semuanya akan kita mengalami yang namanya kekosongan. Hadirat Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ketika Tuhan hadir, yang lemah dikuatkan. Yang takut diberi keberanian. Yang kecewa dihiburkan sama Tuhan. Contohnya Elia Bapak Ibu.
pernah takut. Bahkan dia ingin mati. Tetapi karena hadirat Tuhan, Elia, Tuhan kuatkan kembali, Tuhan pulihkan kembali. Sama Bapak Ibu, jangan merasa saya paling tidak bisa gitu ya. Saya tidak mampu Tuhan. Ingat, ketika ada Yesus dalam kehidupan kita, kita akan mengalami apa? Tuhan akan menolong setiap kita. Bahkan kemuliaan Tuhan mengubah wajah kehidupan kita. Bahkan kemuliaan Tuhan menjadi kesaksian bagi kita. Untuk apa? Untuk kita sampaikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan. Dunia ini membutuhkan kita menjadi contoh, untuk menjadi terang pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan ini menjadi pengalaman buat saya juga. Sekarang kalau saya tidak berdoa, saya nggak senang Bapak Ibu. Ada kurang gitu ya. Saya bangun, saya membuat renungan harus berdoa Bapak Ibu. Kalau saya nggak berdoa, kalau saya melakukan aktivitas itu, makan pun, bahkan air putih pun kalau saya kunjungan, air putih dikasih. Saya berdoa Bapak Ibu. Kalau nggak berdoa ada yang kurang dalam hati saya gitu. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus mengalami kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, kehidupan kita harus menjadi saksi. Kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana kita bangkit dan bagaimana kita menjadi terang. Ini yang menjadi aplikasi bagi kita Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini penting. Kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Pujian yang istimewa terhubung. Kalau kita melihat kata-kata pujian ini bait demi bait, sangat memberkati sekali. Ketika kita mau terhubung sama Tuhan, kita merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu nyata bagi kita. Bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Gak susah kita melakukan ini Bapak Ibu saudara sekalian. Mudah sekali. Melalui apa? Melalui doa. Membaca firman Tuhan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang menjadi aplikasi kedua yang bisa kita renungkan. Kita harus tinggalkan dosa. Kenapa? Terang dan gelap tidak boleh bersatu. Tuhan memanggil saya, kita semua jemaat-jemaat Tuhan untuk kita harus hidup kudus. Kita harus meninggalkan dosa sekecil apapun. Kita curi mangga itu adalah dosa, nggak ada dosa besar, dosa kecil. Semuanya adalah dosa. Dosa. Makanya kita harus meninggalkan dosa. Apalagi yang mengikat kehidupan kita, masih terikat dengan kehidupan masa lalu. Lepaskan. Kepahitan lepaskan. Supaya apa? Supaya kita mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Aplikasi yang ketiga. Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita akan lemah. Tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan hikmat dan kuasa bagi kita. Dan aplikasi yang terakhir, yang keempat, yang saya mau sampaikan buat kita semua. Tetap setia. Sekalipun sulit Bapak Ibu. Kita harus tetap setia, kita harus tetap terang, kita harus bersinar. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bekerja buat kita, untuk menolong kita. Dan Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, mari ketika bagian firman Tuhan ini, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita.
kita harus memberitakan kemuliaan Kristus. Mulai dari keluarga kita, di tempat kita berada, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah ketika bagian firman Tuhan ini yang sangat singkat sekali, ya, mari kita merenungkan, mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang sudah kami renungkan. Bahkan firman-Mu menguatkan kami pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami harus bangkit, kami harus bersinar untuk memberitakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu. Dan kami mengambil setiap komitmen dalam kehidupan kami. Untuk kami dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami bisa mengaplikasikan, melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah semua apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Mas Triaman untuk firman Tuhan hari ini. Ya. Doa kami terus semangat, gitu ya. Dipakai Tuhan luar biasa di daerah Mona, Kalimantan Timur. Amin. Ya. Silakan Bapak Ibu. Dia masih single, ya, sedang bergumul tulang rusuknya, ya, 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 ya. Kalau Yanto sudah ada ya, oh sudah ada, ya, ya. Juga dipakai Tuhan luar biasa, ya. Juga tim misi atau para utusan Injil gabungan Gereja Baptis, terkhusus dari Gereja Baptis Pertama Bandung. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan lihat sebelum doa berkat, Bapak Ibu, beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, mengundang persekutuan doa besok Rabu, 20 Mei, ya, jam 7 sampai jam 8 malam. Firman Tuhan dilayani Saudara Darman Jaya Druru. Siap ya, Darman ya? Iya. Berikutnya petugas ibadah minggu 24 Mei bisa dilihat ya, untuk latihan hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Persekutuan gabungan lansia, jadi besok Sabtu tanggal 23 Mei ada persekutuan gabungan lansia jam setengah 10 ya, tempat di gereja kita gabungan dengan GBI Efrata. Kami mengundang Bapak Ibu yang sudah lansia ya, bisa bergabung. Sharing atau firman Tuhan dilayani Diakon Sri Dadi Adianto. Ya, sekali lagi, Pak lansia itu usianya berapa? Gitu ya. Kalau di luar negeri sana 70 ke atas, 70 tahun ke atas. Gitu. Di Indonesia rata-rata sudah 60 tahun ke atas. Tapi kalau yang mau lansia ya 50 tahun ke atas. Ya, ya, di situ. Tapi Budame ada di sini? Oh sedang sakit ya? Ya, belum ada. Ya, kalau ada tambahan pengumuman. Jadi besok Sabtu semua ya PBI, BBI ada persekutuan di gereja kita gabungan dengan lansia GBI Efrata jam setengah 10. Ya, itu. Ya.
Ya, terima kasih. Ya, tambahnya seperti itu. Jadi nanti akan dibagi 2 kelompok gitu ya. Iya. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, Ibu Sinurat ada? Sinurat Lingga? Ya, silakan ke depan, Bu. Ya. 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 Jadi Ibu ini sudah hampir 3 bulan ini aktif, ya. Ibadah minggu di gereja kita sini, Bu. Ya. Tapi saya sudah kenal sebelum Covid ya, sebelum Covid. Ya, saya sudah ke rumahnya sebelum Covid. Sudah berkunjung ya. Tapi mulai beberapa bulan ini dia tergerak ya. Mau kembali kepada Kristus karena kemarin kesaksiannya 25 tahun menjadi domba yang hilang, Bu ya. Mau kesaksian sebentar? Silakan memperkenalkan namanya, singkat saja, enggak, Bu? Salam Bapak Ibu, selamat siang. Nama saya Ermianti Sinurat. Saya orang tua tunggal dari seorang putra. Jadi saya hampir jalan 28 tahun lah. Saya domba yang tersesat dan hilang. Jadi di awal tahun 2026 saya menemukan jalan kembali, jalan ke jalan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mohon doa Bapak Ibu untuk ikut mendoakan putra saya satu-satunya yang saat ini belum datang bersama saya ke rumah Tuhan. Jadi mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, anak saya terketuk hatinya, mau datang bersama saya, bersama saudara yang ada di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, itu secara singkat ya. Maraman dan pemuda ya nanti ya bisa mengunjungi lagi, memfollow up lagi sehingga Mas Rizky satu-satunya putra Ibu Sinurat bisa mengikut Tuhan Yesus. Amin. Ya, ya seperti biasa Ibu, ya jika ada teman-teman yang mau bergabung di gereja baptis, umumnya mereka kami undang sehingga jemaat juga tahu dan dicatat ya, sehingga betul-betul menjadi anggota gereja baptis. Ya, betul Bu ya, hari ini mau bergabung di gereja kita. Apakah Bapak Ibu setuju? Bu Topo belum bersuara. Bu Topo, sekali lagi yang belakang apakah setuju Bapak Ibu? Iya, dengar Bu ya. Ya, Pak Sitanggang? Iya. Ya, terima kasih support dan doanya. Jadi hampir 28 tahun ya ternyata Ibu ini domba yang tersesat. Artinya tersesat sudah tahu ya bagaimana. Tapi awal tahun sudah kesaksian tadi kembali ke Yesus. Ya. Jadi 20, kalau saya sebelum Covid ke sana ya bingung. Ini mau ke sana gimana, kalau enggak anaknya gimana, tapi tanpa dioyak-oyak, tanpa didorong-dorong ya Pak Sitanggang ya, ada komitmen sendiri. Betul Bu ya? Iya, jadi lain kali bisa bersekutu di WBI, atau besok Sabtu bisa datang ya, bisa bercerita gitu ya, saling menguatkan pengalaman Ibu untuk jemaat terlebih WBI atau WB itu wanita baptis di gereja, seperti itu. Terima kasih mulai hari ini Ibu Sinurat ya sudah resmi bergabung di gereja kita, nanti saya masukkan grup ya di jemaat sehingga info-info kegiatan bisa bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Ibu Sinurat Lingga, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat bersama-sama.
kepada Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami Bapa, sehingga hidup kami selalu bisa terus bangkit, bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami, dan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kami, keluarga kami, dan rencana-rencana hidup kami esok atau ke depannya. Kita aminkan Tuhan-Mu yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari Sekali lagi dengan sepenuh genap hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Silakan Bapak Ibu semua duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.